Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, para pejuang CPNS. Baiklah, kali ini kita akan melanjutkan kembali ya pembahasan kita mengenai materi dasar dalam mudah menjawab soal hitung TIU CPNS. Nah, ini sudah masuk pada bagian keempat ya. Jadi buat teman-teman semuanya yang ingin menonton part sebelumnya, silakan berkunjung di channel kami ya dan bisa melihat video sebelumnya teman-teman ya. Nah, di sini kita pada materi dasar ini ya kita membahas mengenai bilangan bulat, kemudian operasi pemangkatan ya. Kemudian saat ini kita akan membahas tentang mengenai operasi bilangan pecahan. Jadi buat teman-teman semuanya yang ingin melihat materi mengenai bilangan bulat dan operasi pemangkatan, silahkan nonton pada video sebelumnya teman-teman ya. Oke, sekarang kita akan masuk pada pembahasan mengenai operasi bilangan pecahan. Tapi sebelum itu buat teman-teman semuanya yang belum like, share, dan follow ya, silahkan like, share, dan follow channel kami teman-teman ya. Oke, sekarang kita akan membahas mengenai operasi bilangan pecahan ya. Nah, pada materi ini kita akan membagi dalam 3 sesi ya, yaitu kita akan membahas mengenai rumus penting, kemudian ada pecahan istimewa, dan yang terakhir adalah mengubah pecahan menjadi persen dan desimal teman-teman ya. Nah, langkah awal yang kita lakukan dulu, kita akan membahas mengenai rumus penting ya. Tapi mungkin satu hal teman-teman semuanya, kalau nantinya ya untuk materi rumus penting atau sesi kedua tidak bisa kita lanjutkan, maka kita akan lanjutkan di video setelahnya teman-teman atau video selanjutnya ya. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai rumus penting teman-teman ya. Nah, pada pecahan ini tentu saja teman-teman, sebelum kita masuk pada rumus penting, teman-teman pasti sudah mengetahui yang mana sih itu pecahan teman-teman ya. Ya, yang mana itu sih pecahan ya. Pecahan atau bilangan pecahan itu yang mana teman-teman? Nah, tentu saja teman-teman pasti sudah mempelajari di bangku sekolah ya, yang dimana bilangan pecahan itu kita contohkan X per Y. Jadi dia ada pernya teman-teman ya. Itu bilangan pecahan teman-teman. Semisal contoh ya 4/2 ya, atau 2/4 ya. Nah, ini semua adalah bilangan pecahan teman-teman ya. Nah, tentu saja pasti kadang-kadang kita menemukan penjumlahan pada bilangan pecahan teman-teman. Semisal 3/2 ditambah 3/5 ya. Tentu saja teman-teman pasti yang tidak mengetahui ya dalam rumus penting ini bagaimana menjawabnya ya, atau yang memiliki dasar matematika yang lemah pasti akan kebingungan dalam menjawab penjumlahan pecahan atau perkalian antar pecahan atau pembagian antar pecahan teman-teman ya. Nah, tentu saja buat teman-teman semuanya, di sini kita akan membahas secara tuntas untuk mengenai rumus penting pecahan tersebut ya. Nah, tentu saja di sini kita harus mengetahui terlebih dahulu ya, kita harus sepakat, dan memang ini sebenarnya sudah materi di bangku sekolah ya teman-teman. Ada yang dikatakan sebagai bilangan pembilang ya. Nah, ini pembilangnya ya. Kemudian ini kita sepakat juga ini bilangan penyebut ya. Ini bilangan penyebut ya. Jadi kalau saya katakan posisinya di pembilang, maka dia posisinya di atas teman-teman. Kalau posisinya di bawah berarti dia penyebut ya. Oke. Nah, sekarang kita akan masuk pada rumus penting yang pertama ya. Nah, yang pertama itu rumus pentingnya ya, ada yang dikatakan A per B ya. Ini plus minus kadang, jadi ini maksudnya plus minus kadang A per B ditambah C per B. Ya, kemudian sama dengan nilainya A plus minus C per B. Nah, tentu saja teman-teman di sini pasti muncul pertanyaan, kenapa untuk nilai B dengan B di sini sama teman-teman ya. Nah, tentu saja pada bilangan pecahan ini ya, satu hal yang harus kita ketahui bahwa di sini untuk bisa menjumlahkan dan mengurangi antar pecahan, maka kita harus
menyamakan penyebut. Ya, kita harus menyamakan penyebut. Jadi kalau tidak sama penyebutnya, semisal ini ya, 3/2 tambah 3/5, maka kita tidak boleh melakukan penjumlahan ya. Tidak boleh melakukan penjumlahan secara langsung. Semisal 3 tambah 3 6, kemudian dibagi 2 tambah 5. Itu tidak seperti itu teman-teman ya. Jadi penjumlahan dalam pecahan itu tidak seperti itu. Makanya kita harus memposisikan atau menyamakan penyebutnya. Ya, jadi kita harus samakan dulu penyebutnya teman-teman ya. Contoh ini 3/2 ya ditambah 3/5 ya. Nah, kita harus samakan penyebutnya teman-teman. Nah, bagaimana cara menyamakan penyebutnya? Kita terlebih dahulu ya mengambil atau mengalihkan yang ini ya. Nah, kita harus mengalihkan ini. Tapi ini untuk sesi materi selanjutnya ya. Nah, kita fokus dulu di sini contoh sederhananya ya. Semisal 3/2 ditambah ya. Kemudian 4/2. Nah, jika ini A, maka ini 4-nya adalah C ya. Nah, berarti karena di sini tambah, berarti 3 ditambah 4 dibagi B, yang karena B-nya adalah 2 ya, maka dibagi 2, berarti 7, 3 tambah 4, 7/2 teman-teman. Jadi seperti ini untuk rumus penting yang pertama dalam penyelesaiannya. Teman-teman jangan ini ya, jangan istilahnya terjebak untuk nilai tandanya di sini ya teman-teman ya. Kalian di sini teman-teman plus minus ini maksudnya adalah tanda penjumlahan atau pengurangannya teman-teman ya, harus satu saja dipilih ya. Nah, 3/2 contoh 3/2 dikurang 4/2, maka tentu saja nilai A di sini 3-nya ya kita pasang di sini, kemudian 4 di sini kita pasang B-nya, karena sama penyebutnya kita di sini ya tuliskan 2 juga, kemudian karena ini tandanya minus berarti 3 dikurang 4/2, berarti 3 dikurang 4 itu minus 1 ya. Nah, dibagi 2. Jadi seperti ini untuk penyelesaian ya, untuk penggunaan rumus penting yang pertama teman-teman ya. Nah, selanjutnya untuk rumus yang kedua, rumus penting yang kedua yaitu ini ya, rumus penting yang kedua yaitu A per B kemudian plus minus C per D. Oke. Ini A per B plus minus atau kurang tambah ya, C per D. Contoh ini teman-teman hampir sama dengan yang ini teman-teman ya. Nah, ini contoh kasusnya hampir sama teman-teman ya. Nah, dimana di sini sama dengan ya, A di sini kita tuliskan A dikali D ya, kemudian plus minus C dikali B dibagi ya B dikali D. Jadi di sini untuk penyebutnya teman-teman kita kalikan ya. Kita kalikan ini B dikali D ya. Kemudian untuk di sini ya A dikali D ini kita kalikan di sini teman-teman. Kemudian ditambah, kalau di sini ditambah berarti di sini juga harus ditambah teman-teman. Kalau di sini kurang berarti di sini juga dikurang ya. Nah, kemudian B dikali C. Jadi dikali silang ya. Nah, sehingga kita mendapatkan ya persamaan yaitu A kali D ditambah C kali B per B dikali D. Ini plus minus ya. Plus minus, kita ibaratkan dia masih plus minus karena kita masih belum memilih salah satu dari keduanya teman-teman. Nah, contohnya ya, contoh yang tadi yaitu 3/2 ditambah 3/5. Jadi kita ibaratkan 3 ini nilai A, 2 ini adalah nilai B-nya, kemudian 3 di sini adalah nilai C-nya, kemudian 5 ini adalah nilai D-nya ya. Berarti kita buat persamaan seperti ini. B dikali D berarti 2 dikali 5,
Kemudian A dikali D ya, berarti 5 kali 3 ya. Nah, 3 dikali 5 atau 5 kali 3. Kemudian karena di sini ditambah, berarti di sini kita tuliskan tambah juga. Kemudian 2 kali 3. 2 kali 3. Nah, sekarang kita kalikan masing-masing teman-teman ya. 3 kali 5 itu 15. Kemudian ditambah 2 kali 3 itu 6. Kemudian 2 kali 5 itu 10 ya. Berarti hasil penjumlahan antar pecahan ini ya, berarti 15 tambah 6 21 dibagi 10 ya. Nah, seperti ini rumus penting yang kedua ya. Jadi teman-teman harus perhatikan dengan baik ya. Nah, di mana A per B plus minus C per D sama dengan A kali D plus minus C kali B per B kali D. Nah, seperti itulah ya untuk rumus penting yang kedua. Nah, selanjutnya untuk rumus penting yang ketiga pada pecahan ya. Teman-teman, kita tuliskan dulu untuk rumusnya. Nah, di sini untuk rumus penting yang ketiga yaitu ada contoh ya. C, ini rumus C dikali A per B, maka nilainya sama dengan C per 1 dikali A per B ya, sama dengan nilainya dengan C ya, dikali A dibagi 1 dikali B, atau sama dengan nilainya A dikali C per B. Jadi nilai C ini teman-teman, C itu sama dengan C dibagi 1 ya. Tapi karena tidak usah ditulis satunya, maka ditulislah sebagai C ya. Kemudian ini untuk ketika ini kan kalau penjumlahan tadi kita harus samakan penyebutnya teman-teman. Tapi kalau dalam perkalian kita tidak usah samakan penyebutnya ya. Berarti sisa langsung dikalikan C dikali A 1 dikali B, atau A dikali C per B ya teman-teman ya. Nah, sekarang kita cari bagaimana untuk contoh soalnya ya. Kita contoh soalnya untuk rumus penting yang ketiga, yaitu C kali A per B ya, itu sama dengan C per 1 kali A per B, atau C dikali A per 1 dikali B sama dengan A dikali C ya. Ini maksudnya sama dengan itu sama nilainya teman-teman. A kali C per B ya. Nah, kita buat contoh soalnya, semisal ini C dikali A per B ya. Contohnya C-nya 3, kemudian dikali ya 5 per 3 contohnya ya. Nah, itu berarti nilai ini ya, sisa contoh ya, kita contohkan 3 per 1 kali 5 per 3, maka nilainya adalah 3 kali 5 itu 15, 1 kali 3 itu 3 ya. Berarti 15 bagi 3 sama dengan 5 teman-teman ya. Nah, ini ada contoh rumus penting yang seperti ini teman-teman. Teman-teman harus ingat karena nantinya akan memudahkan kita dalam membuat penyederhanaan ya ketika ingin menjawab soal hitung cepat. Karena soal hitung cepat itu bisa kita hitung dengan cepat karena kita punya kreativitas dalam menyederhanakan persamaan teman-teman ya. Nah, selanjutnya rumus penting yang keempat yaitu A per B dikali C per D. Nah, kembali saya ingatkan, kalau dia prinsipnya perkalian, maka kita langsung mengalihkan antara pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut. Jadi bedakan penjumlahan, pengurangan dengan perkalian teman-teman ya. Nah, kalau perkalian jangan kalian kalikan silang seperti ini ya. Tidak boleh ya. Nah, tidak boleh dikali silang teman-teman ya. Oke. Nah, selanjutnya kita buat contoh soalnya ya, yaitu untuk A dikali C ya, kita langsung saja A kali C ya per ya B dikali A. Contoh ya, 3 per 5 dikali 2 per 3.
maka kita langsung saja mengalihkan ya, tidak perlu lagi perkalian silang. Kita kalikan penyebut dengan penyebut. 3 kali 2 dibagi 5 dikali 3, maka hasilnya 3 kali 2 itu 6, dan 5 kali 3 itu 15. Hasilnya adalah 6/15 ya. Nah, itu rumus penting yang keempat. Selanjutnya untuk rumus penting yang kelima ya, dimana untuk rumus penting yang kelima yaitu kita di sini menggunakan pembagian ya. C dibagi ya, C dibagi A per B. Nah, ini pasti sudah agak sedikit membingungkan teman-teman ya, apalagi pecahan yang dibagi ya, apalagi kalau modelnya seperti ini. 3/5 dibagi 5/3. Nah, ini teman-teman pasti akan kebingungan kalau tidak mengetahui triknya ya. Nah, kita selesaikan dulu ini. C bagi A per B, maka nilainya sama dengan C/1 dibagi dengan A per B ya. Nah, ketika sudah menemukan kondisi seperti ini, maka tentu saja kita bisa langsung ya kemudian mencoba membagi ya, coba membagi. Semisal C/1 ya, C/1 dibagi ya A per B. A per B. Nah, di sini tentu saja triknya teman-teman bisa menggunakan cara seperti ini, ataukah nantinya C/1 itu karena awalnya tadi dibagi A per B, maka teman-teman ubah menjadi kali, dari bagi menjadi kali, tetapi ini akan dibalik posisinya. Yang tadinya A itu di pembilang itu akan berubah menjadi penyebut ya. Yang tadinya B itu di penyebut, maka dia akan berubah posisi menjadi pembilang, sehingga kita mendapatkan hasil C kali B sama dengan 1 kali A, atau C dikali B ber A ya. Contoh ya, kita buat contohnya, dimana nilai C itu kita contohkan 4 ya. Kemudian kita bagi dengan contohlah 3/5. Ini 4 dibagi 3/5. Nah, 4 dibagi 3/5 itu sama saja kalau kita buat perumpamaan 4 dibagi 1 dibagi 3/5. Nah, kemudian kita bisa gunakan trik yang ini ya, kita bisa gunakan trik ini. Kita ubah tandanya dari bagi menjadi kali ya. 4/1 dikali, tetapi 5 ini kita naikkan ke atas menjadi pembilang ya, berarti 5 kemudian 3 yang awalnya pembilang itu menjadi penyebut ya, berarti 5/3. Jadi 4/1 dikali 5/3. 4/1 dikali 5/3 berarti kita langsung saja kalikan ya. Kita kalikan karena ini perkalian, berarti 4 kali 5 itu 20 dibagi dengan 3. Jadi rumus penting yang kelima ini itu menggunakan pembagian teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman bisa paham ya konsepnya. Nah, teman-teman kalau sudah bisa paham konsepnya, pasti sudah bisa menjawab dengan mudah untuk soal-soal yang lainnya teman-teman. Nah, selanjutnya untuk rumus penting yang terakhir ya. Ini rumus penting yang terakhir. Oke, kita enter dulu ya, kita ganti halamannya. Oke. Nah, untuk rumus yang terakhir yaitu rumus penting yang terakhir, contoh di sini ya. A per B maka dibagi dengan C per D. Nah, tadi C per A per B, sekarang A per B dibagi C per D. Atau kalau kita bentuk jadi bilangan pecahan ya, yaitu A per B dibagi C per D ya. Nah, teman-teman terserah ya. Kalau menggunakan cara seperti ini, berarti sisa kita kalikan ini C dikali B, penyebut dikali dengan pembilang yang di atas sini. Berarti hasilnya yaitu A dikali D dibagi B dikali C ya. Atau teman-teman menggunakan rumus ini ya, A per B ya. Nah, kemudian nanti tanda bagi ini berubah menjadi kali ya, berubah tanda ya, berubah tanda menjadi kali, sehingga
yang ada di belakang sini C per D nya berubah posisi. Yang tadinya D itu penyebut, dia akan berubah menjadi pembilang, dan C yang tadinya itu pembilang maka akan jadi penyebut, sehingga kita mendapatkan nilai A per B dibagi C per D, maka sama saja nilainya dengan A per B dikali D per C, ya, sama juga nilainya dengan A dikali D dibagi B dikali C. Nah, jadi sekali lagi saya ingatkan, kalau perkalian jangan menggunakan perkalian silang ya. Nah, jangan menggunakan perkalian silang, cukup kali antara pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut ya. Nah, contoh soal ya, 5/4 dibagi dengan 3/3 atau 3/5 ya. Nah, ini sama dengan ya. Nah, berarti 5/4 dikali, ya, kita bisa ubah menjadi bagi ini menjadi kali, dan tentu saja kita ubah posisi ini ya, yang tadinya di bawah menjadi di atas, 5 kemudian per 3. Nah, ya. Nah, selanjutnya di sini kita sudah dapat hasilnya 5 kali 5 25 dibagi 4 dikali 3 yaitu 12. Oke teman-teman semuanya, seperti itu cara melakukan perhitungan ketika kita mendapatkan operasi pecahan teman-teman ya. Semoga informasi ini bermanfaat. Jangan lupa untuk like, share, dan follow channel kami. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.